Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membuat iklan dan poster kreatif yang berdampak. Nah, dalam lanskap pemasaran yang terus berkembang, iklan dan poster telah lama menjadi tulang punggung komunikasi merek. Nah, keduanya adalah alat vital yang menjangkau konsumen, menyampaikan pesan, dan mendorong tindakan. Tujuan utamanya yaitu dari setiap iklan atau poster adalah sederhana namun mendalam, menarik perhatian di tengah hiruk-pikuk informasi, membangun identitas merek yang kuat dan mudah dikenali, serta yang paling penting yaitu mendorong audiens untuk melakukan tindakan yang diinginkan, baik itu membeli produk, mendaftar layanan, atau mengunjungi situs web. Yang menciptakan iklan yang efektif memerlukan perpaduan seni, ilmu pengetahuan, dan pemahaman mendalam tentang psikologi konsumen. Nah, mengapa kreativitas penting? Nah, pertama, diferensiasi di lautan iklan. Nah, ini rata-rata individu di kota modern terpapar lebih dari 5.000 iklan setiap hari. Nah, di tengah bombardir informasi, ini kreativitas bukan lagi kemewahan, melainkan suatu keharusan untuk membuat pesan Anda menonjol dari kerumunan iklan yang unik dan tak terduga akan tertinggal di benak konsumen. Yang kedua, meningkatkan daya ingat merek. Nah, studi ini menunjukkan bahwa iklan kreatif dapat meningkatkan daya ingat mereka hingga 30%. Ketika sebuah iklan memicu emosi positif atau memberikan kejutan, otak akan lebih cenderung mengingatnya. Ini menerjemahkan menjadi pengenalan merek yang lebih baik dan preferensi konsumen di masa depan. Nah, yang ketiga adalah membangun koneksi emosional. Kreativitas membantu mengatasi kebosanan iklan yang sering dirasakan konsumen dengan menyajikan cerita yang menarik atau humor yang cerdas. Iklan dapat membangun koneksi emosional yang mendalam dengan audiens. Faktanya, 70% konsumen lebih cenderung membeli dari merek yang mereka rasakan berhubungan secara emosional. Nah, iklan yang kreatif tidak hanya menarik perhatian sesaat, tetapi juga menciptakan pengalaman yang tak terlupakan, mengubah calon pembeli menjadi advokat mereka setia, pembeli setia gitu. Nah, prinsip dasar kreativitas iklan itu, kreativitas dalam iklan tidak muncul begitu saja. Nah, ia dibangun di atas fondasi prinsip-prinsip yang teruji. Memahami dan menerapkan prinsip ini adalah kunci untuk menciptakan kampanye yang efektif dan berkesan. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, kesederhanaan. Pesan yang sederhana, mudah dipahami dan diingat. Nah, hindari elemen yang mengganggu fokus utama. Contohnya klasik adalah logo Apple yang minimalis namun ikonik kan, yang dengan cepat mengomunikasikan identitas merek mereka tanpa banyak kerumitan. Kesederhananya adalah kecanggihan tertinggi. Nah, contohnya itu Apple ya. Yang kedua, originalitas. Tampil beda adalah kunci di pasar yang jenuh. Hindari klise dan coba pendekatan yang segar. Kampanye Do More Wise Today oleh Metro Trans Melbourne adalah contoh brilian bagaimana humor gelap dan karakter yang menarik digunakan untuk menyampaikan pesan keselamatan yang penting dengan cara yang sangat orisinal dan tidak terlupakan. Lanjut, relevansi. Iklan harus relevan dengan target audiens dan konteks mereka. Iklan lokal Gojek seringkali menyoroti masalah sehari-hari dan kebiasaan konsumen Indonesia membuat pesan mereka terasa personal dan relevan. Memahami audiens Anda adalah langkah pertama untuk menciptakan relevansi. Nah, yang terakhir ada dampak emosional. Iklan terbaik adalah yang mampu menggugah perasaan dan membangun koneksi emosional. Sepertinya iklan Coca-Cola sering berfokus pada kebahagiaan kebersamaan dan momen-momen positif, menciptakan asosiasi emosional yang kuat dengan merek. Emosi adalah pendorong utama kebutuhan si konsumen. Lanjut, mengenal audiens dan merumuskan pesan. Nah, sebelum sebuah iklan dapat menjadi kreatif dan berdampak, ia harus terlebih dahulu akurat dan relevan. Ini dimulai dengan pemahaman
mendalam tentang siapa yang kalian coba jangkau dan apa yang ingin kalian sampaikan kepada mereka. Pertama, kalian riset audiens mendalam terlebih dahulu. Nah, pelajari siapa target audiens kalian. Nah, ini mencakup pertama, demografi, yaitu usia, jenis kelamin, lokasi geografis, tingkat pendidikan, pendapatan. Nah, yang kedua, psikografi, yaitu minat, gaya hidup, nilai-nilai kepribadian, opini. Dan yang ketiga itu ada perilaku, yaitu kebiasaan belanja, preferensi media, respon terhadap jenis iklan tertentu. Nah, gunakan survei melalui wawancara analisis data dan media sosial dan alat analisis web untuk mendapatkan wawasan ini. Kalian pertama riset terlebih dahulu ya. Nah, yang kedua ada definisikan USP atau Unique Selling Proposition, atau apa yang membuat produk atau layanan Anda unik dan lebih baik dari kompetitor. Nah, apakah itu harga, kualitas, fitur inovatif, layanan pelanggan, atau nilai-nilai merek. Nah, USP ini harus jelas ya, meyakinkan dan menjadi inti dari setiap pesan pemasaran kalian. Yang ketiga, rumuskan pesan inti yang menggugah. Nah, ini adalah esensi dari apa yang ingin kalian komunikasikan, sebuah pesan inti yang buat biasanya hanya 1-2 kalimat. Nah, mudah diingat dan langsung menjawab pertanyaan fundamental audiens, mengapa saya harus peduli? Fokus pada manfaat yang akan diterima audiens, bukan hanya fitur produknya saja. Nah, yang terakhir ada sertakan CTA. Lanjut, sertakan CTA, call to action, atau yang jelas. Jangan biarkan audiens Anda menebak apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. CTA harus spesifik, jelas, dan mendesak. Contohnya itu efektif, termasuk beli sekarang atau beli sekarang untuk diskon spesial. Nah, daftar gratis untuk akses eksklusif, atau kunjung situs kami untuk informasi lebih lanjut. CTA adalah jembatan antara minat dan konversi. Lanjut, ada kekuatan visual dan cerita. Nah, dalam dunia yang semakin didominasi visual, gambar dan cerita yang kuat adalah tulang punggung ikan yang efektif. Sebuah gambar dapat menyampaikan 1000 kata, dan sebuah cerita dapat membangun koneksi yang tertinggal. Nah, pertama ada desain menarik, yaitu yang tata letak. Ya, kalian gunakan rule of thirds untuk komposisi yang seimbang dan menarik secara visual. Elemen penting harus ditempatkan pada perpotongan garis imajiner. Setelah ada tata letak, kalian menggunakan tipografi, yaitu pilih maksimal 2 jenis font yang saling melengkapi untuk menjaga konsistensi dan keterbacaan. Pastikan ukuran dan gaya font mendukung pesannya ya. Dan yang ketiga ada warnanya, yaitu pahami psikolog warna dan bagaimana dapat mempengaruhi emosi dan persepsi audiens. Nah, gunakan palet warna yang konsisten dengan merek kalian. Nah, lanjut ada kualitas visual. Pastikan semua gambar atau video memiliki resolusi tinggi, pencahayaan yang baik, dan komposisi yang profesional. Visual berkualitas rendah dapat merusak kredibilitas merek kalian. Nah, lanjut ada visual storytelling, itu bangun narasi visual yang menarik audiens melalui serangkaian gambar atau video. Nah, misalnya iklan iPhone seringkali menampilkan produk dari perspektif pengguna ya. Nah, menunjukkan bagaimana si teknologi ini mereka terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya spesifikasi teknis. Ini menciptakan cerita yang dapat dihubungkan oleh si audiens. Nah, terakhir itu konsisten brand. Selalu digunakan logo, warna gaya, visual, dan elemen merek lainnya secara konsisten di semua materi iklan kalian. Nah, konsisten membantu membangun pengenalan mereka yang kuat dan memudahkan audiens untuk mengasosiasikan iklan dengan merek kalian. Nah, ini cara menulis teks yang memikat, yaitu
disebut copywriting. Copywriting adalah seni dan ilmu menulis teks yang persuasif untuk tujuan pemasaran. Nah, teks yang baik dapat mengubah pengunjung menjadi pelanggan, dan iklan yang hebat seringkali memiliki copy yang brilian di baliknya. Ada model AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, Action, adalah panduan klasik untuk menulis copy yang efektif. Nah, attention yaitu perhatian. Tarik perhatian si audiens dengan headline atau visual yang kuat. Nah, setelah itu interest, minat, si minat. Bangun minat mereka dan informasi yang relevan dan menarik. Nah, yang ketiga ada keinginannya. Ciptakan keinginan akan produk atau layanan Anda dengan menyoroti manfaat dan solusi yang ditawarkan. Nah, ada tindakan atau action, yaitu ajak mereka untuk bertindak dengan CTA yang jelas ya. Nah, lanjut ada headline kuat dan memikat. Headline adalah pintu gerbang iklan. Ia harus singkat, relevan, dan mampu memancing rasa ingin tahu atau menyampaikan manfaat utama secara instan. Contohnya headline film Ada Apa Dengan Cinta. Nah, yang langsung memicu pertanyaan di benak penonton. Headline yang efektif harus mampu menghentikan jari audiens saat scrolling. Ya, ada apa dengan cinta? Nah, itu yang singkat dan relevan. Nah, lanjut ada body copy persuasif. Setelah headline menarik perhatian, body copy bertugas membangun argumen persuasif, fokus pada manfaat yang akan dirasakan audiens, bukan hanya fitur produk. Gunakan bahasa yang sesuai dengan audiens target Anda, hindari jargon yang tidak perlu, dan gunakan penceritaan untuk menarik mereka lebih dalam. Yang terakhir ada tagline memorable, adalah frasa singkat yang merangkum esensi merek atau kampanye kalian. Nah, ia harus mudah diingat, unik, dan mencerminkan nilai inti mereknya. Nah, ini ada alat dan sumber daya esensial ini. Menciptakan iklan dan poster kreatif yang berdampak tidak selalu membutuhkan anggaran besar, terutama dengan banyaknya alat dan sumber daya yang tersedia saat ini. Memanfaatkan teknologi yang tepat dapat sangat mempermudah proses kreatif kalian. Nah, ada desain grafis ya. Nah, ilustrator standar industri atau desain grafis profesional menawarkan kontrol penuh dan fitur canggih untuk kreasi yang sangat detail. Contohnya juga ada Canva. Nah, alat berbasis web yang sangat mudah digunakan untuk pemula maupun profesional. Canva ideal untuk poster dan grafik media sosial dan tempat siap pakai, sementara Figma unggul dan desain antarmuka dan kolaborasi tim. Itu desain grafis, contohnya Adobe Photoshop sama Canva ya. Nah, di sini ada bank foto atau video, yaitu Unsplash, sumber daya gratis dan koleksi gambar dan video berkualitas tinggi yang luas, ideal untuk visual yang menarik tanpa biaya. Terus ada Shutterstock atau Getty Image, yaitu platform berbayar yang menawarkan jutaan stok foto, video, dan vektor profesional dengan lisensi pengguna komersial. Nah, di sini ada font icon juga. Nah, Google Font koleksi ribuan font gratis yang dapat digunakan untuk proyek web maupun cetak, menawarkan beragam gaya untuk mendukung identitas merek kalian. Nah, ada font Awesome, perpustakaan ikan vektor populer yang dapat diintegrasi dengan mudah ke dalam desain Anda, menawarkan ribuan icon atau berbagai kebutuhan. Nah, ini ada AI tools untuk kreativitas, contohnya itu ChatGPT. Ya, asisten penulis AI yang dapat membantu menghasilkan ide headline, body copy, atau bahkan seluruh konsep iklan. Nah, terus terakhir ada Midjourney, yaitu generator gambar AI yang dapat menciptakan visual unik dari deskripsi teks yang berguna untuk mengembangkan ide visual atau bahkan menghasilkan aset grafitas lengkap untuk iklan Anda. Jadi sini ada alat dan sumber daya esensial saat kalian ingin menciptakan iklan atau membuat iklan
Kalian bisa di apa namanya di platform, kalian bisa cari Canva, itu kalian bisa bikin iklan di situ dari apa namanya posternya itunya. Nah, kalian bisa dari Canva itu contohnya. Terus juga kalau kalian bingung mau kayak gimana bikin iklan tuh, kalian bisa tanyakan ke EA ya, ada ChatGPT, Midjourney tuh, kalian bisa tanyakan. Lanjut, distribusi dan penempatan efektif. Nah, platform digital yang relevan. Nah, iklan terbaik sekalipun tidak akan berdampak jika tidak menjangkau audiens yang tepat di tempat yang tepat. Nah, contohnya kalian bisa iklannya bisa ditaruh di Instagram, Facebook, Google Ads, TikTok. Nah, itu bisa tuh di platform digital yang relevan. Nah, selain kalian bisa kirim di platform digital, kalian juga bisa di media tradisional, itu poster cetak, papan diklaim, majalah atau televisi atau radio. Nah, kalian bisa tuh apa namanya uh, mengirim apa poster atau iklan itu lewati Instagram, kan audiens itu banyaknya di Instagram ya, Instagram, Facebook, TikTok. Nah, sekarang lagi booming banget ya. Nah, lanjut. Nah, ini mengukur keberhasilan iklan, yaitu kreativitas harus didukung oleh data. Mengukur keberhasilan iklan adalah langkah krusial atau memahami apa yang berhasil, mengoptimalkan kampanye di masa depan, dan membuktikan return of investment kalian. Nah, di sini ada ya. Lanjut. Kesimpulannya itu era kreativitas tanpa batas. Nah, kita hidup di era mana kreativitas dan kan tidak pernah sepenting ini ya. Bukan hanya tentang membuat sesuatu terlihat indah, tetapi juga tentang merancang yang cerdas berdampak nyata pada tujuan bisnis. Nah, kreativitas adalah strategi. Kreativitas dalam iklan bukan sekedar estetika, melainkan sebuah strategi fundamental untuk menarik perhatian, membangun resonansi emosional, dan mendorong tindakan. Iklan yang kreatif adalah investasi jangka panjang untuk merek kalian. Nah, pembelajaran dan adaptasi berkelanjutan. Dunia pemasaran terus berubah dengan kecepatan tinggi. Penting bagi kita untuk terus belajar, memantau tren pasar, mengadopsi teknologi baru seperti EA, dan beradaptasi dengan preferensi audiens yang terus berkembang. Nah, lanjut, ada investasi untuk masa depan. Nah, setiap iklan dan poster kreatif yang Anda buat adalah investasi dalam pertumbuhan dan pengakuan merek Anda. Mereka membangun cerita, membentuk perspektif, dan memupuk loyalitas pelanggan. Nah, mari kita bersama-sama menciptakan kampanye yang tidak hanya dilihat tetapi juga dirasakan, diingat, dan dihidupkan. Biar setiap iklan menjadi sebuah karya seni yang berbicara langsung kepada hati audiens, membangun jembatan antara mereka dan konsumen dalam cara yang paling otentik dan berdampak. Ya, cukup sekian Ibu sampaikan di sini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.